Jahe organik, nikmat kalau di sayur. Jahe organik, jahe yang sehat. Jahe organik, nikmat kalau di wedang, apalagi di bandrek. Jahe organik, nikmat sehat. Selamat datang di Tangsar Jahe Organik Channel. Salam tani organik. Bagi kita, tani itu kalau belum organik, tidak cerdas dan tidak keren. So, let's go organik. Kenapa harus tani organik? Sobat tani, tani masa depan adalah di tani organik. Bila kita masih tetap petani konvensional, suatu saat tani kita akan selesai keren. Karena dunia sudah maju. Orang mencari bahan makanan yang serba organik, sehat, berkualitas. Sobat tani, sore ini kita akan bernarasi bagaimana cara memotek bibit jahe organik untuk ukuran yang ideal. Rekan tani, dalam kegiatan tani, bicara bibit adalah elemen yang paling penting, kegiatan yang paling dasar. Bibit adalah investasi. Ini adalah start awal daripada kegiatan budidaya. Permulaan bibit yang baik, bibit yang berkualitas akan sangat menentukan kegiatan budidaya selanjutnya dan akan sangat menentukan terhadap hasil tani jahe kita. Maka kalau begitu, acuan bibit dalam dunia tani wajib harus diperhatikan. Salah satu acuan kualitas bibit jahe itu adalah mengenai bobot. Ukuran bibit jahe itu sendiri, dan itu yang menjadi tema yang perlu kita kaji saat ini. Artinya bibit itu harus punya ukuran. Ukurannya harus mengikuti SOP dan sudah punya kajian. Tidak selera-selera sendiri. Oke sobat tani, para ahli bahkan berpendapat saking pentingnya kualifikasi mutu bibit untuk jahe, mereka punya istilah yang populer dengan mengenai bibit ini, istilah bibit, bebet, dan bobot. Apa artinya semua ini sobat taniku? 3 kata, bibit, bebet, dan bobot. Mari kita bahas satu persatu. Kata bibit berarti, bibit adalah awal permulaan yang wajib bermutu yang baik. Dan kata bebet berarti, bibit yang mau kita pakai sebagai awal budidaya harus memiliki sifat, karakteristik yang baik, yang menopang kegiatan budidaya sampai kepada tujuan akhir, yaitu panen yang melimpah. Dan yang ketiga, kata bobot yang artinya bahwa bibit itu ukurannya tidak suka-suka, tidak sembarang, tetapi harus ada acuan yang jelas. Sobat tani, untuk pengadaan pengelolaan bibit yang berkualitas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Kalau boleh, bibit yang mau kita kelola, kita olah untuk menjadi bibit kita untuk menanam jahe organik, kalau boleh adalah bibit kita sendiri. Dan yang kedua, bibit kita sendiri atau bukan bibit kita sendiri. Mestinya kita harus tahu riwayat hidup daripada bibit jahe itu selagi di pertumbuhannya. Sehingga kita bisa lihat apakah bibit ini adalah jahe budidaya organik yang sehat, yang berkualitas. Dan yang ketiga, Sobat Taniku, bibit jahe itu sendiri harus jahe yang organik. Dan yang keempat, dengan bibit yang milik kita sendiri, kita punya kebebasan, kita punya keleluasaan untuk memenuhi persyaratan bibit yang kita butuhkan untuk bibit yang mau kita tanam. Dan yang keempat, bibit jahe hasil budidaya sendiri itu otomatis akan menjadi penopang dalam hal biaya tani kita. Kalau bibit tani kita, berarti dari biaya tani, maka kita akan terbantu, tertolong. Kita bertani lebih ekonomis, cost modal taninya. Dan yang kelima, dengan bibit hasil budidaya tani sendiri, maka otomatis keterjaminan mutu daripada bibit kita pasti akan menjadi terpenuhi, bibit yang baik, bibit yang dapat diandalkan. Sobat Taniku, lebih spesifik lagi persyaratan bibit jahe. Para pakar merujuk jurnal Jahe Unggulan tahun 2007 bahwa bibit jahe yang unggul memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Taniku, pastikan bibit itu memiliki umur yang sudah tua. Umurnya kalau jahe putih 10 bulan, dan kalau jahe merah 12 bulan. Ya, kalau kurang sedikit-sedikit 1 bulan. Ini adalah persyaratan yang boleh ditoleransi. Yang kedua, tampilan daripada bibit jahe yang kita olah ini harus kelihatan sehat, bernas, bulat, meyakinkan. Dan yang ketiga, rimpang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, tapi ukuran yang ideal. Yang keempat, warna daripada bibit jahe yang baik untuk menjadi bibit. Kalau dia jahe putih, dia warnanya tidak putih mengkilat, tetapi warnanya putih agak-agak kusam. Dan kalau jahe merah, merahnya tidak cerah, tapi merahnya mengarah kepada kusam dan agak kecoklatan. Dan yang berikutnya, apabila bibit jahe itu dipotek, maka bibit jahe itu dia alot, tetapi ketika kita potekkan, dia langsung patah. Dan dia tidak berserat. Patahannya patahan yang mulus dan bersih. Dan yang terakhir, ukuran satu rimpang bibit jahe adalah ukuran 40 hingga 60 gram. Dengan catatan, satu pieces bibit jahe itu memiliki 2-3 atau lebih calon mata tunas. Itu persyaratannya, Sobat Taniku. Maka sekarang, mari kita bicara lebih jauh mengenai ukuran ini.
Memang hal ini, hal yang menjadi hal yang debatable, diperdebatkan. Kalau begitu, dari 1 kilogram bibit jahe, kita akan dapat berapa pieces untuk kita bisa jadikan menjadi bibit yang akan kita olah untuk ditanam kelak. Baik Sobat Tani, 1 kilogram bibit jahe, maka itu sama dengan 1000 gram. Kalau kita pakai standar yang rendah, 40 gram, itu berarti 1000 gram dibagi 40, maka hasilnya 25. Berarti kita akan mendapat 25 pieces bibit jahe seperti ini, Sobat Tani. Oke, sekarang mungkin kalau dipaksakan 40 sampai ke 60 terlalu idealis, maka mari kita turunkan. Kita buat menjadi 30 gram. Kalau begitu Sobat Taniku, 1 kilogram bibit jahe dibagi dengan 30, maka kita akan mendapat 33 pieces bibit jahe, Sobat Taniku. Barangkali kita akan bimbang dengan ini. Tetapi Sobat Taniku, para pakar juga berkata, dari pengelolaan bibit, maka kita bisa agak dijudge dan dinilai apakah kita menjadi petani yang baik. Sobat Taniku, apabila ini dipotekkan, ini 1 bibit rimpang, tapi apabila ini dipotekkan menjadi kecil, apabila ini ditanam, maka seorang petani yang berani menanam bibit sekecil ini, lagi-lagi pakar akan memvonis kita bahwa ini adalah seorang petani yang kurang baik. Tapi apabila bibit jahe yang lumayan besar seperti ini, berarti petani yang berani menanam bibit jahe yang besar seperti ini adalah petani yang baik, petani yang keren. Dia tidak memikirkan rugi karena menanam bibit jahe yang lumayan besar. Kenapa Sobat Tani? Para pakar juga mengatakan, bila bibit yang kecil, maka tunas akan tumbuh kecil. Maka hasil juga nanti kurang maksimal. Berarti ini adalah petani yang pelit. Tapi kalau bibitnya ideal, lumayan besar, berarti ini adalah petani yang pemulia tanaman. Kenapa mesti kita bahas ini Sobat Tani? Para pakar juga mengatakan, orang yang tidak segan-segan mengurus tanamannya adalah petani yang baik. Berarti petani ini memiliki etos, memiliki budaya dan etika tani. Ternyata Sobat Tani, kalau kita perhatikan para petani senior zaman dahulu, mereka sering merawat tanamannya dengan bahasa tanaman. Mereka memeriksa tanamannya, meraba daunnya, dibalikkan daunnya. Apabila ada pertumbuhannya yang agak mandek, sungguh diperiksa, disapa. Ada apa denganmu? Walaupun itu dikatakan seolah-olah berbisik Sobat Tani. Dan akhirnya dia seolah mengangguk-angguk menjawab tanamannya, dan beliau itu pergi ke gubuk taninya. Dia mempersiapkan racikan dan datang dengan senyum dan seperti menyapa kembali tanamannya. Ini adalah pemulia tanaman. Lebih lanjut Sobat Taniku, saya sebagai petani yang lahir di lahan pertanian, orang tua saya petani, kakek saya petani,
Hal ini diajarkan kepada saya. Contoh yang lain, ketika padi sudah mulai berbulir di ladang, maka orang tua saya, kakek saya, mulai membuat baling-baling yang memproduksi suara yang khas. Dan ketika saya tanya, untuk apa dibuat ini? Supaya tanaman ini mendapatkan hiburan dengan musik-musik klasik yang khas dari alam. Dan saya juga diberikan batang padi yang batang padinya, bulirnya putih, maka ini dianggap rusak. Maka batang padi ini dibuatkan bagi saya seruling, dan saya akan hembus, dan ini merupakan musik alam klasik untuk membuat suasana tanaman di ladang ceria. Dan konon menurut ahli, tanaman yang diperlakukan dengan baik, tanaman yang mendapat hiburan musikal klasik alam, ternyata memiliki hasil yang jauh lebih banyak, lebih unggul daripada hasil tani yang tadi tanamannya kurang diperlakukan, kurang diperhatikan dengan baik. Maka sobat taniku, pastikan kita menjadi petani yang pemulia tanaman. Tidak hanya persoalan mengandalkan bibit yang berkualitas, tapi banyak lagi elemen-elemen, variabel lain yang menunjang budidaya tani supaya hasilnya bagus. Baik sobat tani, demikian narasi kita mengenai persiapan memotek jahe organik untuk ukuran bibit jahe yang ideal. Di sini ada bibit jahe kita. Ini bibit jahe putih dan sudah cukup umur. Dan ini akan kita olah menjadi bibit yang mau kita tanam. Dan di sini ada 1 kilogram rimpang bibit jahe. Coba 1 kilogram. Dan ini akan mau kita potek, mau kita potong menjadi berapa yang 1 kilo ini. Kita action sobat tani. Cara memotek bibit jahe adalah, coba mari kita perhatikan. Mari kita hitung yang kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka yang sisanya akan kita potong. Ini kita siapkan pisau. Dan sobat taniku, apabila mau memotong jahe, maka kita pastikan juga pisaunya adalah pisau yang stainless. Jangan pisau yang cutter, yang rentan berkarat. Jadi ini, pisau ini sudah steril, maka ini kita gunakan untuk memotong bibit kita yang masih besar-besar.
Baik, Sobat Tani, ini tadi 16. Ini setelah saya lihat, sudah kecil kemungkinan untuk kita potong. Kalaupun ada agak besar, kalau tidak memadai untuk dipotong menjadi 2, ya kita tidak potong lagi. Karena nanti khawatir dari potongan-potongan ini akan rentan menjadi busuk dan kering. Maka kita hitung, ini tadi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Persis seperti perhitungan saya di awal tadi, Sobat Tani. Kita turunkan menjadi 30 gram. Baik, demikian Sobat Tani. Dan lanjutannya nanti, ini jahe ini akan kita terapi dengan air panas. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menjepit zat pengatur tumbuh, supaya nanti jahenya bertumbuh seragam dan lebih cepat. Dan terapi air panas itu juga membuat jahe terangsang lebih cepat bertumbuh, pertumbuhan baik, dan juga nanti penyakit yang sudah terlanjur masuk ke daging jahe bisa kita minimalisir. Dan yang terakhir, nanti kita akan lanjutkan dengan memfungisida jahe, supaya jahe tidak kisut dan jamuran, dan akhirnya setelah ditanam nanti menjadi busuk. Baik, rekan taniku, demikian narasi kita sore ini untuk memotek jahe dan membuat ukuran bibit jahe organik yang ideal. Sobat taniku, bila konten ini bermanfaat untuk Anda, maka silakan like, komen, share, tweet loncengnya, dan subscribe ini konten, supaya konten ini makin berkembang demi kebaikan dan kemandirian tani organik Indonesia. Salam tani organik dan sukses!